Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil hamil malaikatil muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pembahasan tentang fiil ya. Kalau tidak salah ini ya. Oke, coba saya lihat di rekaman terakhir itu sampai ke pembahasan isim yang mabni. Kali ini. Sampai di pembahasan isim syarat di sini ini sudah dibahas isim syarat. Ini ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang fi'il. Salisan, bahasan ketiga, al-af'alu, fi'il. Al-aslu, yang asal, fil af'ali pada fi'il itu adalah al-bina'u bina. Jadi, kalau fi'il itu yang asal, yang asli pada fi'il adalah mabni, bina. Nah, kalau ada fi'il yang mu'rab berarti itu fara', cabang. Kebalikan isim. Kalau isim yang asal itu adalah mu'rab, i'rab. Kalau yang mabni itu far' cabang. Kebalikan dari isim. Ya gitu. Jadi al-aslu fil af'ali al-bina'u. Yang asal, yang asli pada fi'il itu adalah bina, mabni. Fal madi, maka fi'il madi kulluhu, semuanya adalah mabniyun mabni. Ya. Kalau kullu kedudukannya jadi apa ya, kawan akhwat? Kullu. Mudhof. Mudhaf, kedudukan yang intinya apa? Kedudukan di khobar ya. Bukan. Ya. Coba. Taukid ya Ustaz. Oh ini Taukid. 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 Khobarnya mabniyun. Fal madi kulluhu mabniyun. Itu mabniyun khobarnya. Fal madi fil madi kulluhu, semuanya tanpa ada kecuali ya. Mabniyun. Mabni. Wal amru dan amr kulluhu, semuanya tanpa ada kecuali. Mabniyun. Nah, jadi fil madi semuanya mabni, fil amr semuanya mabni. Nah, tapi kalau fil mudhari wal mudhari'u minhu mabniyun wa minhu mu'rabun, sebahagian darinya ada yang mabni dan sebahagian darinya ada yang mu'rab. Nah, itu. Sekarang dimulai dari fi'il madi dulu. Al-madi mabniyun daiman, mabni selalu. Walahu, dan dia memiliki salasu halat, tiga keadaan. Jadi fi'il madi itu mabni, mabninya itu tiga. Bisa mabniun alal fathi, bisa mabniun ala dhammi, bisa mabniun ala as-sukuni. Tiga. Tiga kemungkinan, tidak ada yang keempatnya. Jadi tinggal pilih aja kalau kita ketemu fi'il madi, mabninya imma mabniun alal fathi, imma mabniun ala dhammi, imma mabniun ala sukun. Nah, ini mau diuraikan satu-satu, kapan waktunya mabni fathah, kapan waktunya mabni dhammah, kapan waktunya mabni sukun. Yubna, dimabnikan dia, si fi'il madi itu, alal fathi, ke atas fathah. Nah, ini kondisi-kondisi di mana dia mabniun alal fathi. Yang pertama, idza lam yattasil, apabila tidak tersambung
bihi dengan fi'il madi apa? Syai'un sesuatu pun. Maksudnya tidak ketempelan domir apapun. Itu maksudnya. Tidak ketempelan domir di akhirnya. Nah, enggak ketemu apa-apa di belakangnya. Idza lam yattasil apabila tidak tersambung bihi dengan sim madhi itu apa? Syai'un sesuatu pun di mana domir. Seperti apa? Kataba mabniun 'alal fathi. Fahima mabniun 'alal fathi. Di sini enggak ada domir alif kataba, enggak ada domir wawu katabu, enggak ada domir nun katabna, enggak ada domir ta katabta, enggak ada domir ti katabti, enggak ada. Dia enggak ketempelan apapun, enggak tersambung dengan dia tuh, tidak ada sesuatu apapun yang tersambung dengannya, dia mabniun 'alal fathi. Ini kondisi pertama di mana fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi. Kondisi kedua, fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi atau kondisi kedua ittasolat tersambung bihi dengan fi'il madhi itu apa yang tersambungnya ta'ut ta'nitsis sakinatu. Itu ada tak ta'nis sakinah. Yang pertama di ujungnya enggak ketempelan apa-apa, berarti itu mabniun 'alal fathi. Yang kedua, ketempelan tak taknis. Dia juga mabnun 'alal fathi. Seperti katabat. Ini fi'il madinya mabnun 'alal fathi. Taknya tanda mu'annas. Fahimat. Fi'il madinya mabnun 'alal fathi. Taknya tanda mu'annas. Yang kedua. Yang ketiga kondisinya. Nah, ittasolat bihi. Ini ada kata yang dibuang. Supaya ringkas. Ittasolat bihi aliful isnaini. Gitu. Tersambung dengannya apa? Alif al-isnain. Alif menyatakan dua. Dia berdua. Seperti kataba. Nih, alifnya dhamir fa'il. Fi'il madinya mabni fathah. Fahima. Fi'il madinya mabni fathah. Alifnya dhamir. Itu kondisi ketiga. Yang keempat, atau ittasolat bihi tersambung dengannya apa? Dhamiru nasbin, dhamir nasob. Ya, dhamir nasob seperti doroba memukul kepadaku, doroba memukul ni kepada diriku. Dorobaka, dia memukulmu. Dorobahu, dia memukul dia. Dorobana, dia memukul kami. Nah, maka fiilnya itu mabni fathah. Kalau ketemu dhamir nasab, kan ini dhamir nasab semua. Dhamir yang berperan sebagai maf'ul bih. Gitu. Jadi fi'il madhi mabni fathah ada pada 4 tempat. Yaitu ketika enggak ada apa-apa di belakangnya, mabni fathah. Yang kedua kalau ketemu tak taknis, mabni fathah. Yang ketiga kalau ketemu domir alif, isnain, alif menyatakan dia berdua. Domir, ya fi'ilnya mabni fathah juga. Yang keempat kalau ketemu langsung dengan domir muttasil sebagai maf'ul bih. Fi'il madhinya mabni fathah. Paham semuanya? Insyaallah Ustaz. Ada pertanyaan? Nah, itu mabni fathah. Yang kedua, fi'il madhi itu yubna dimabnikan ala sukun. Mabni ke atas sukun. Di mana tempatnya? Idza apabila ittasala terhubung, tersambung bihi dengan fi'il madhi tersebut apa? Tak fa'il, na al-fa'ilina para pelaku, na artinya kami, ada nunun niswa perempuan banyak. Nah, ketemu 3 model ini fi'il madhi mabniun ala sukun. Seperti ketemu tak fa'il, ta'ul fa'il. Katabtu, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Nah,
Ketemu tak fa'il ini berarti fi'il madhi mabniun ala sukun. Katabtu mana fa'il domirnya? Tu. Nah, Tu. tuh. Jadi kita rinci ya. Katabta tak ini. Katabti ti ini. Katabtuma fa'ilnya domirnya adalah tu ini. Mim ini namanya harful imad. Huruf untuk penegak. Mim ini namanya harful imad. Alif ini namanya alamatut tasniyah. Huruf yang menunjukkan dua. Gitu. Jadi domirnya tu-nya saja. Saya difahami? Nanti tidak ketukar dengan tuh ya Ustaz, domir ini, domir anak. Kalau Gimana? tuh. Yang ini kan sama juga Ustaz. Kalau misalnya dia kata tuma itu domirnya tuh, berarti sama dengan kata betuk. Sama. Tapi ada tambahan, ada mim harful imad, ada alif harfun tadullu ala tasniyah. Huruf yang menunjukkan tasniyah, alif ini. Mim huruf imad itu bedanya. Tapi domirnya sama-sama tu-nya. Nah, gitu. Ini kalau kita rinci satu-satu di preteli itu seperti itu. Kata betum. Mim tadi apa Ustaz? Hmm? Mim tadi Harful harfun imad. imat itu apa maksudnya? Harful imad itu kalau alif, haknya alif apa? Menunjukkan dua ya tadi. Haknya alif sebelumnya harokatnya apa? Fathah. Fathah. Nah, supaya tidak yang fathah itu huruf ta, maka dikasih mim. Jadi yang fathahnya mim, tuma gitu. Kalau nggak ada mim jadi tua, nggak bisa gitu. Nah, Oh. kira-kira seperti itu ininya. Alasan. Itu namanya harful imad, huruf penegak supaya supaya alifnya bisa dikasih fathah. Kata betum, domirnya itu tu-nya. Nah, sedangkan mim harfun huruf ya dulu alal jam'i yang menunjukkan kepada jamak. Nah, gitu. Kata betunna domirnya fa'ilnya tu-nya itu domir. Sedangkan nunnya alamatu nun alamatu jam'in nisa awin niswah. Tanda untuk jamak perempuan. Nah, gitu. Saya dipahami. Ini mengikuti pandangan sebagian ulama, termasuk penulis ya, karena belum mengatakan tak fa'il. Berarti tak fa'il itu tu ini, tak ini, ti ini, tu ini, tu, terus tu semuanya. Itu tak fa'il. Nah, bisa juga ngikut kepada sebagian ulama lagi, i'rab yang lebih praktis. Tuma ini sudah domir, sudah. Tidak dipecah-pecah. Tum ini domir sudah. Tunna ini domir sudah. Tidak dipecah-pecah lagi. Bisa difahami? Salah. Nah, saya ulang ya. Jadi kata betu tu ini fa'il domir muttasil. Kata beta tak ini fa'il domir muttasil. Kata ti ini fa'il domir muttasil. Kata ma tu ini domir muttasil fa'il. Nah, ini fa'ilnya. Sedangkan mim dan alif bukan domir. Mim itu namanya harful imad. Alif ini adalah alamatut tasniyah. Tanda dua. Alamatu at-tasniyah. Tanda menunjukkan dua.
Tanda menunjukkan dua. Kata betul untuknya itu domir. Mimnya alamatu jam'i dzukur. Tanda jamak laki-laki. Alamatu jam'i az-dzukur. Jamak laki-laki. Gitu. Ustadz, Ya, jadi tanda jamak itu ada waw, ada mim gitu ya. kalau wawu yang mana? Yang itu loh, yang hum, huwa, mana ya? Oh itu Contohnya. fi'il ya atau Ustadz ya? Kalau yang pakai waw itu fi'il ya? Ini juga Apa? fi'il. Ini Oh juga ya fi'il. ya. Ini fi'il Hmm. madhi. Kalau katabu, misalnya, wawu ini bukan alamatul jam'i. Wawu ini domirul jam'i. Domirul jam'i. Domir jamak. Iya. Oh, kalau ini alamat, ini huruf. Alamatul jam'i. Kan, kalau domir kategorinya isim, fi'il atau huruf? Kalau domir, Isim. Isim. Walaupun cuma satu huruf wawu itu isim. Namanya juga isim domir. Ya kan? Nah, kalau mim ini bukan isim, bukan fi'il, tapi huruf kategorinya. Nah, huruf ini penanda bahwa dia adalah jam'uz zukur, jamak laki-laki. Gitu. Bisa difahami ya, kawan-kawan? Kata betul natuknya domir, naknya alamatu jam'il inas, tanda jamak perempuan. Nah, gitu. Kita kalau mau menjelaskan i'rab yang versi ribetnya. Kalau versi sederhananya tuma domir sudah, tum domir sudah, tunna domir. Bisa dipahami ya kawan akhwat? Hmm. Nah, jadi kalau ketemu tak fa'il kata muallif mabniyun ala sukun fi'il madhinya. Yang pertama. Yang kedua ketemu na al-fa'ilin, para pelaku. Katabna, fahimna, darasna, dzakarna. Nah, gitu. Berarti cara menjelaskan i'rabnya misalnya yang ini. Kalau dilisankan kata betul kata baknya. Kita mengatakan kata baknya fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bita'il fa'il. Gitu. Ini fi'il madin mabni sukun kenapa? Liittisalihi karena terhubungnya dia bita'il fa'il dengan tak fa'il. Dia harus sukun gitu. Bisa dipahami? Kalau tu'nya domir muttasil mabni ala sukun. Kalau ini kataba fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina al-fa'ilin. Karena ketemu dengan na al-fa'ilin. Nah, dua-duanya adalah alasannya itu selain itu adalah karohata tawali arba karohata tawali arba mutaharrikatin kal kalimatil wahidah. Jadi orang Arab nggak suka kalau 4 huruf berderet itu diharokati semua seolah seperti satu kata gitu. Kata batu itu dia mereka nggak suka itu sehingga disukunkan. Karena kalau di fathah diharokati seolah-olah seperti satu kata. Kata mereka gitu. Tapi biar gampang mah gitu. Katabna fi'il madhi mabni sukun sudah aja gitu. Na domir muttasil fi mahalli raf'in menepati tempat rofa fa'il sebagai fa'il. Bisa difahami ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Nah, Ustadz, berarti bahasa Arab itu nggak ada yang
berharokat semua 4 gitu. Ada juga, ada juga, Ada juga. ada juga. Di tempat lain ada. Gitu. Tapi mereka di tempat ini nggak mau. Nah gitu. Jadi tidak mutlak gitu, tidak mutlak. Jadi pahami. Insya Allah. Yang ketiga, mabniun ala sukun kalau fiil madhi itu ketemu nun niswah. Ya. Nunu an-niswati. Ta'u al-fa'ili. Nunu an-niswati. Nun niswah, nun perempuan banyak seperti kata benak, fahimna, darasna, dzakarna gitu. Mabniun ala sukun fiil madinya gitu. Selesai itu masalah mabni ala sukun di 3 tempat. Ketemu tak fa'il, ketemu ketemu nun niswah. Ya. Paham? Ada tanyaan mabni ala sukun ini? Nah. Pak Ustadz, Ya. yang itu yang terakhir, karena artinya apa ya? Karena yang ada Yang alifnya, gitu. karena mudzakarah, mudzakarah Oh, itu mengingat lagi mudzakarah. ya. Mengingat gitu. Suatu yang pelajaran yang sebelumnya itu dzakarna. Oh, soalnya yang sebelumnya itu ke Mhm. wajan paala itu kayaknya paala mungkin ya, itunya Ah, ya. betul, Ya, ya. betul. Agak Dzakar. beda satu gitu. Betul, betul, betul. Siap, siap. Nah, gitu. Kemudian tapi wazan apapun ya, wazan apapun. Tidak mesti wazan fa'ala, bisa wazan apapun fi'il madi kalau ketemu tak fa'il, ketemu nak fa'ilin, ketemu niswa itu mabni ala sukun. Wazan apapun. Gitu. Ini kebetulan aja sampelnya fa'ala tapi ini beda sendiri fa'ala gitu. Tapi ini tidak ada maksud apa-apa dari penulis, hanya memberikan contoh saja. Gitu. Yang ketiga, yubna ala dhammi. Dimabnikan ke atas dhammah. Nah, jadi ya kawan akhwat ada ulama mengatakan kalau yang mabni itu si mengucapkannya gini, mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala al kasri. Hmm. Tapi kalau mu'rab dia bilang alamatu raf'i kasrah, alamatu raf'i dhammah, alamatu nasbi fathah, alamatu jarri kasrah. Saya difahami bedanya. Nih, saya ulang ya. Saya tulis di Word. Eh, tapi ini juga tetap sebagian ulama ada yang membedakan, ada yang pakai ta'mar butuh, ada yang enggak gitu. Tapi eh, kita perlu tahu juga, ini saya mau tunjukkan. Bentar. Nah ini. Misalnya, misalnya, eh, misalnya anta. Anta itu kita bilang mabniyun ala al-fathi. Nah, seperti itu. Atau misalnya lagi kemudian haitsu contohnya. Haitsu yaitu mabniyun ala ad-dhammi. Amsi kemarin dia mabniyun ala al-kasri. Kalau yang mabni gitu.
Kalau yang mu'rab, misalnya umpamanya Zaidun, kita bilang alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Dhamma. Ad-dhammah. Dhammatun. Ad-dhammah, betul. Atau dhammatun boleh. Atau ad-dhammah. Unzur, kalau yang mu'rab kita pakai ta marbuthah dhammah. Kalau ini mabniun ala dhammi. Ini dhammah. Saya dipahami. Zaidan mabniun alamatu raf'ihi, alamatu nasbihi gitu. Alamatu nasbihi Fathatun. fathatun atau al-fathat. Fathah. Ada ta marbuthahnya, bisa dipahami? Kalau Arab ya Tat, ya. Kalau mu'rab, kalau mabni nggak pakai ta marbuthah, mabniun alal fathi, Dhammi mabniun kasri. ala mabniun alal kasri, mabniun ala dhammi gitu. Kalau yang mu'rab dhammah, alamatu raf'ihi dhammah, alamatu nasbihi fathah atau dhammatun boleh, fathatun nggak apa-apa. Gitu. Alamatu jarrihi kasrah. Ada ta marbuthahnya. Askin taslam Tat, ya. Gimana? Askin taslam. Sukun kan huruf terakhir biar selamat. Askin taslamnya itu strategi supaya kita apa Selamat. namanya selamat gitu ya, tidak salah mengucapkan gitu. Nah, kecuali yang nasab kan harus jadi mad iwad, harus zaida gitu. Iya. Nggak mau. Zaid. Nah ini alamatu jarrihi kasrah. Ada tak marbuthahnya. Kasratun. Nah gitu. Atau nggak pakai tanwin boleh dhammatun, fathatun, kasratun, tapi ini ada ta marbuthahnya. Kalau di mabni dia nggak ada. Mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi, mabniun alal kasri. Bisa difahami ya akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Itu sedikit perbedaan dalam menjelaskan menguraikan i'rab. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau mabni ala sukun pada fi'il madhi itu pada 3 tempat. Ketemu ta, pokoknya fa'il yang ada domir ada taknya gitu. Tuma, tuma, tunna itu yang ada taknya gitu. Nah, itu dia mabni ala sukun fi'il madhinya. Yang kedua ketemu na, kami, al-fa'ilin, para pelaku. Katabna, fahimna, darusna, zakarna gitu. Yang ketiga kalau ketemu nun niswah, nun perempuan banyak. Katabna, fahimna, darusna, zakarna. Maka fi'il madinya mabniun ala sukun. Yang ketiga mabniun ala dhammi, mabni ke atas dhammah gitu. Jadi kita di lidah kita orang Indonesia nggak dibilang dhammah nggak enak ya. Ya, mabni ke atas dhammah gitu. Kalau bahasa Arabnya mabniun ala dhammi. Idza tasala kalau tersambung, terhubung bihi dengan fi'il madhi tersebut apa? Wawul jama'ati. Wawu jama' berarti fi'il madhinya mabniun ala dhammi. Seperti katabu itu bu itu mabni ala dhammah, wawunya dhamir fa'il, dhamir muttasil. Darasu, zakaru, istaghfar. Gitu. Jadi kesimpulannya fi'il madhi ada 3 mabni. Mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukuni. 3, tidak ada yang keempatnya. Jadi kalau ikhwan akhwat ketemu fi'il madhi, tinggal pilih salah satu dari 3 itu. Gitu. Mabniun ala apa? Gitu. Paham semuanya insyaallah? Sama sukun Nah, fathah. baik. Lalu fi'il amr, kita membahas fi'il amr. Fi'il amr itu lahu arba'u halat. Ya, dia ada 4 keadaan. Yang pertama, yubna ala sukun, dimabnikan ke atas sukun fi maudi'aini di 2 tempat.
Yang pertama kalau ketemu nun niswah, idza tasalat bihi nunun niswah. Kalau ketemu nun niswah seperti uktubna, tulislah oleh kalian wahai perempuan banyak. Isyrahna, ya. Is'aina, istaghfirna, gitu. Contoh wa minhu di antara fi'il madi yang mabni ala sukun itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimna, dan tegakkanlah oleh kalian hai perempuan banyak. Aqimna fi'il amrnya mabni ala sukun. Wa aqimna sholata wa atina, nah, tunaikanlah oleh kalian. Wa atina zakata wa ati'na, ati'na, taatilah oleh kalian perempuan Allah wa rasulah, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah dhamir muttasil yang setara dengan antunna, ya, fil amr itu. Jadi fil amr ketemu dhamir perempuan na, antunna, ini dia mabniun ala sukun. Bisa dipahami? Nah. Yang kedua, idza kana. Ustadz Afwan, Mhm. berarti yang Atina ini sukunnya di ya-nya gitu, Ustadz. Ya-nya, betul. Dia-nya. Atina. Nah, ada lagi tanyaan? Afwan Ustaz, Ustaz. kalau nun niswah itu untuk perempuan 2 aja, Ustaz. Niswa itu banyak, perempuan banyak. Oh, perempuan. Niswa itu jamak dari imro'atun, perempuan, jamaknya nisaun, nisa dibanyakkan lagi niswa. Bisa nisaun, bisa niswatun. Nah, Afwan Ustaz, berarti naknya sebagai apa ya? demir fa'il. Aqimna, tegakkanlah oleh kalian hai perempuan. Ini demir muttasil berkedudukan sebagai fa'il. Berarti na ini fi mahali raf'in, menempati mahal rafa' sebagai fa'il. Gitu. Atina, ati'na, gitu. Kan difahami? Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, nanya Ya. lagi nih. Itu berarti ini nun niswah itu yang ini sama yang tadi yang mabni sukun tadi loh Ustaz, sama. Beda. Kalau ini antunna, kalau nun niswah pada fi'il madi bisa hunna, bisa antunna. Misalnya kalau pada fi'il madi, misalnya yajlisna. Nah, yajlisna. Ini nun niswah, fa'ilnya itu na ini. Fi'il madinya mabni sukun, tapi na ini setara dengan domir apa? Domir hunna. Mereka perempuan. Nah, gitu. Tapi kalau tajlisna, nah ini nun niswa ini setara dengan domir antunna. Gitu. Jadi kalau di fi'il madi bisa hunna, bisa antunna. Kalau hunna depannya ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, afwan. Afwan. Salah. Ini fi'il mudhari, afwan. Ini antunna kalau fi'il madi hunna, afwan. Kok jika fi'il mudhari? Jalasna, domirnya hunna. Na ini setara dengan hunna. Nah, itu seperti itu. Kalau ini antunna. Uktubna, tulislah oleh kalian, hai perempuan. Banyak. Isyrahna, jelaskanlah. Isyrah, syarah. Jelaskanlah oleh kalian, hai perempuan. Yang banyak. Is'aina, berjalanlah kalian, hai perempuan banyak. Istaghfirna, minta ampunlah kalian, hai perempuan banyak. Itu, nah ini fa'ilnya pada fi'il amr itu. Nah, fi'il amrnya mabniun ala sukun. Karena ketemu dengan nun niswah. Nun perempuan banyak. Saya difahami?
Jadinya nun niswah itu ada dua ya, Ustaz. Huna sama antuna gitu ya. Betul. Oh. Hunna sama antuna itu nun niswah dan perempuan banyak. Nah, gitu. Nah, untuk fi'il madhi kita juga bisa coba menguraikan. Kalau bentuknya kita sudah sama-sama tahu ya, tapi kita murojaah tidak apa-apa. Untuk murojaah kita bikin dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, Mhm. antuma, Terus anti. Misalnya jalasa. Nih, fi'il madhi mabni fathah. Karena nggak ketempelan apa-apa di belakangnya. Jalasa, fi'il madhi mabni fathah. Ketemu domir alif ya, domir tasniyah. Jalasu, fi'il madhi mabni apa? Doma. Mabni dhammah. Mabniun ala dhammi. Mabni ke atas dhammah. Itu di su-nya jalasu gitu. Nah, wawunya itu domir muttasil sebagai fa'il. Nah, jadi ketemu waw. Jalasat mabni apa? Patah. Fathah. Ketemu tak taknis mabni fathah. Betul, ketemu tak taknis. Jalasata mabni apa? Fathah. Mabni fathah. Ini alif, ini domir muttasil sebagai fa'il. Jalasna mabni apa? Sukun. Di sukun. Nah, ini domir muttasil sebagai fa'il. Mereka perempuan. Nah, ke bawahnya mabni sukun semua. Jalasta mabni sukun. Pokoknya dari jalasna ke bawah mabni sukun semua. Jalastuma mabni sukun di sin. Ini tuma ini fa'il domir muttasil. Jalastum mabni sukun juga. Sampai bawah mabni sukun. Jalasti mabni sukun. Jalastuma mabni sukun. Tuma. Jalastunna mabni sukun di sin. Tunna fa'ilnya domir muttasil. Jalastu tu-nya domir. Jalas fi'ilnya mabni sukun. Jalasna. Itu fi'ilnya mabni sukun. Kelihatan di layar insyaallah ini tulisannya. Kelihatan. Kalau fi'il amr mulainya dari anta, tidak dari huwa, dari anta sini. Anta. Ijlis. Terus ijlisa. Terus ijlisu. Terus Ijlisi. ijlisi. Terus Ijlisa. ijlisa. Terakhir Ijlisna. ijlisna. Nah, mabninya mabni apa? Nah, yang pertama kata beliau mabni sukun. Kapan? Kalau ketemu nun niswa, berarti yang ini. Satu, kalau ketemu nun niswa, ijlisna. Duduklah. Nah, ini bimana? Nah, ini setara dengan antuna. Ijlisna, duduklah kalian. Gitu. Coba kita lihat di kitabnya. Contohnya tadi, wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Di sini aqimna, atina, ati'na. Yang kedua mabniun ala sukun idza kana kalau ada si
Fi'il amarnya itu sahihal akhir. Sahihal akhir itu huruf asli fi'il amarnya itu huruf sahih. Huruf sahih itu bukan huruf illat. Huruf illat itu alif, waw, ya. Nah, kalau huruf sahih, huruf selain alif, waw, ya. Berarti ba, ta, tha, jim, ha, selain alif, waw, ya, itu namanya huruf sahih. Nah, kalau fi'il madi, huruf aslinya huruf sahih, akhirnya, ujungnya, ketika di fi'il amarkan, nah, itu mabni ala sukun. Lam yatasil bi akhiri syai'un, enggak ketempelan apa-apa di ujungnya, dia mabni ala sukun. Udrus, ini huruf sahih ujungnya sin. Uktub, huruf sahih ujungnya. Iftah, huruf sahih ujungnya. Ijlis, huruf sahih ujungnya, dia mabni ala sukun. Bisa difahami? Nah, berarti ini ijlis mabni ala sukun. Mana fa'ilnya? Domirnya mana? Mustatir. Mustatir. Domirnya nggak kelihatan, yaitu domir anta mustatir. Nah, gitu. Nah, kalau belakangnya huruf sahih, sin gitu ya. Pokoknya selain alif waw ya, belakangnya huruf sahih dia mabni ala sukun. Yang domir anta ini. Juga, kalau domir antuna ketemu nun niswah juga mabni ala sukun. Kalau ini gimana? Mabninya ini mabniyun ala hadfin nun. Mabni dengan membuang nun. Mudah-mudahan bisa difahami. Oh, Gitu. jadi itu aslinya ijek lisani gitu, Ustaz. Enggak. Ini diambil dari fi'il mudhari. Gitu. Jadi bukan aslinya ijlisani, tapi ijlisa ini diambil dari fi'il mudhari yang jazm. Gitu. Membuang nun tadi maksudnya gimana, Ustaz? Jadi fi'il amr itu aslinya mabni, tapi ngikutin mabninya itu mengikuti jazmnya fi'il mudhari. Kita bisa simulasikan. Kita bisa simulasikan. Ini kaidahnya saya tulis ya. Penting. Fi'il amr itu mabni dengan melihat jadi aslinya fi'il amr itu mabninya nggak ngelihat ke sini. Tapi harus kembalikan dulu ke fi'il mudhari. Asalnya gitu. Oh, maksudnya menghilangkan nun yang dari mudhoreknya itu, Ustaz. Jadi nunnya dihilangkan dari fi'il mudhari'nya. Contoh di sini ada anta. Anta. Misalnya tajlisu. Nah, dia itu dijazmkan dulu oleh li. Oleh lam amr. Li harus. Itu lam itu bimana mesti, harus. Lam memerintah. Haruslah kamu duduk di tajlis. Nah, gitu. Lalu dibuang lamnya dengan taknya, disimpan menjadi jelis. Nah, karena tidak bisa mengawali dengan sukun, lalu dikasih hamzah wasol. Menjadi apa? Ijlis. Nah, ijlis ini mabni, tapi mabninya harus lihat ke sini. Nah, tajlis tanda jazmnya apa? Sukun. Maka ini pun mabni ala sukun. Gitu. Jadi ngelihat dulu ke fi'il mudhari'nya. Ini tanda jazmnya apa fi'il mudhari' ini? Sukun. Oh, berarti ini mabni sukun. Kalau ini majzum, jazm,
Tapi tanda jazmnya apa? Sukun. Oke, ini juga mabni sukun. Ngikutin. Karena fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Bisa difahami. Cuma bedanya kalau fi'il mudhari tidak mabni. Dia itu dijazmkan, majzum. Nah, cuma tandanya jadi patokan. Tanda jazm sukun, fi'il amr mabni sukun. Paham? Insya Allah. Antuma. Tajlisani. Ini jenis mudhari'nya fi'il khamsah, fi'il 5. Dikasih lam amr, tanda jazmnya apa tajlisani? Membuang non. Buang nun. Membuang. Jadi tajlisa. Ya kan? Litajlis. Litajlis. Tanda jazm membuang nun. Maka fi'il amrnya Ijlisa. jelisa menjadi Ijlisa. Nah, maka ijlisa fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Mabni dengan membuang nun. Kenapa? Karena patokannya ke sini. Ini jazm alamatu jazmihi hadfun nun, maka ini mabni ala hadfin nun. Bisa difahami. Insya Allah. Ustaz, jadi hadfun nuni itu bisa juga sebagai tanda mabni ya, bukan hanya mu'rob gitu ya. Sebagai tanda mabni pada fi'il amr tapi. Pada fi'il amr ya, Pada kalau di fi'il fi'il mudhari kan ada mu'rob hadfun nun. Betul. Kalau fi'il mudhari itu tanda i'rab, tanda jazm. Betul, tanda i'rab. Betul. Seperti itu. Ustadz boleh tanya alif yang ditambahkan agar jim sukun bisa dibaca itu namanya apa ya Ustadz? Alif yang ditambahkan agar itu namanya hamzah wasol. Nah Ustadz, syukur. Afwan, hamzah wasol. Hamzah wasol ini membantu supaya awal fi'il amr tidak sukun. Gitu. Jadi ketika fi'il amr awalnya sukun dikasih hamzah wasol. Tapi kalau sudah ada huruf hidup sebelumnya hamzah wasol sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau dibutuhkan dia dipakai, kalau nggak dibutuhkan dia dibuang gitu. Jadi habis manis sepah dibuang. Kasihan ya hamzah wasol. Nah gitu. Ustadz Afwan, Ya. mau diulang yang tajelisu yang domir anta yang hadfun nunnya dari sebelah mananya ya? Yang antama ini nggak ada dibuang nun. Ini mabni ala sukun. Saya dipahami. Oh iya, dari jazm itu ya? Ya, dari jazm ini. Karena ini jazm, tanda jazmnya sukun, maka ini mabni ala sukun. Yang ini tanda jazmnya buang nun, litajlisa, maka ketika jadi fi'il amr mabniun ala hadfin nun gitu. Lagi. Paham tuh Ustadz. Pahimnya? Kalau kata yang lain ya, misalnya qatala yuqatilu tuqatilani. Tuqatilani, kalian berperang. Tuqatilani fi sabil. Kamu berdua berperang. Tuqatilani dikasih lam amr yang menjazmkan jadi apa? Lituqatila. Lituqatila, tanda jazm. Lam huruf menjazmkan, lam amr. Tuqatila fi'il mudhari jazm oleh lam, tanda jazm buang nun karena dia fi'il 5 af'alul khamsah. Nah, ketika jadi fi'il amr berarti mabniun ala hadfin nun. Buang lam dengan taknya jadi apa? Qatila. Uqtula. Oh, uqtula. Ini tinggal dibuang nih. Lam amr dengan tak tinggal dibuang jadi apa? Ya, qatila. Qatila. Buang lam dengan tak. Qatila. Qatila. Perlu hamzah wasol enggak? Enggak perlu. Enggak perlu. Sudah berharokat gitu. Nah, kalau ini dibuang lam dengan tak jadi jelisa nggak bisa. Kita perlu bantuan hamzah wasol. Gitu. Maka qatila fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Semoga bisa difahami ya insyaallah. Antum tajlisuna.
dikasih lam amr li taj lis. Litajlisu. Nah, berarti jazm oleh lam amr, tanda jazm buang nun, fi'il 5. Maka fi'il amrnya juga mabniun ala hadfin nun. Bisa difahami? Ya, jadi jelisu, karena tidak mungkin diawali dengan sukun, tambahkan hamzah wasol ijlisu. Nah, seperti itu. Maka, nah kalau dibikin lebih sederhana lagi, tidak ditelaah ke mudhari'nya, langsung jadi gitu, kita bilang fi'il amr itu ada yang mabni ala hadfin nun. Kalau ini kita bicara langsung jadi, tidak ditelaah dari fi'il mudhari'nya. Tapi aslinya dari fi'il mudhari seperti yang tadi saya jelaskan. Gitu. Kalau ijlis mabni ala sukun, ijlisna mabni ala sukun. Saya difahami? Nah, tadi kata mu'allif, kapan mabni ala sukun? Pertama, kalau ketemu nun niswah, fi'il amr itu, mabni ala sukun. Kedua, kalau nggak ketempelan apa-apa, mabni ala sukun. Dengan syarat, si fi'ilnya itu, ujungnya itu, huruf asli ujungnya itu adalah huruf sahih. Huruf sahih itu bukan huruf alif, waw, ya. Maka mabni ala sukun. Di dua tempat ini. Bisa difahami? Kecepatan nggak mungkin yang ini apa? Yang sebagian merasa terlalu cepat atau cukup segini? Nah, cukup lah ya mudah-mudahan insya Allah. Nah gitu. Jadi di dua tempat ini kita lihat di kitabnya. Tempat pertama kalau ketemu nun niswah mabni ala sukun. Tempat kedua kalau nggak ketempelan apa-apa dan juga si ujungnya itu huruf sahih, bukan huruf alif waw ya. Seperti udrus, uktub, iftah, ijlis. Nah itu mabni ala sukun. Nah, atau ketemu domir nasob katanya, au ittasala bihi domiru nasbin. Atau ketemu domir nasob seperti akrimni. Akrimni, akrim muliakanlah olehmu, ni akan diriku. Ini maf'ul bih domirnya. Akrimhu, akrim muliakanlah olehmu, hu akan dia. Nah, akrimna, akrim muliakanlah olehmu, na akan kami. Nah, akrim itu mabni ala sukun, dia ketemu domir nasob. Itu tempat-tempat di mana fi'il amr mabniyu ala sukun. Bisa difahami? Berarti ada 3 ya, Tat? Ya, ada 3. Gitu. Tapi yang ketiga ini ya yang kedua juga sebenarnya. Cuma dikasih domir maf'ul bih aja gitu. Bisa difahami? Yang ketiga ini adalah yang kedua juga. Bedanya dia ditambahkan maf'ul bih domir. Akrim. Ni akrim. Hu. Misalnya udrus. Hu. Uktub. Hu. Sama aja. Gitu. Nah itu mabni ala sukun pada fi'il amr. Yang kedua mabniun alal fathi. Sebentar, Tat. Ya. Itu tadi bertemu domir maf'ul. Ya. Itu kan ketika dia itu berakhiran dengan huruf sohe kan ya? Ya, betul. Berarti sama aja ya, Tat? Sama aja. Cuma ditambahkan domir aja. Meskipun dia nggak bertemu domir maf'ul kan dia tetap itu kan? Tetap. Iya. Sebenarnya saya mau bilang ini nggak perlu gitu. Saya mau bilang gitu, tapi ya sudah kitabnya menyampaikan begini. Ini Karena failnya tetap anta ya Ustaz. Gimana? Failnya tetap anta. Failnya tetap domir mustatir anta. Gitu. Sebenarnya nggak pakai ini pun cukup yang atas sudah. Tapi beliau mau menambahkan lebih detail. Pakai domir maf'ul, ketemu domir maf'ul bin nasab, katanya mabni ala sukun. Nah gitu. Mungkin karena yang sebelumnya ada
Itu yang tanpa bertemu bi akhirihi sayun. Apa-apa mungkin Pak Ustadz ya. Secara penulisan. Iya, betul. Ya, nampaknya begitu. Betul, betul. Mungkin nanti takutnya ada orang yang punya pikiran berarti Bagaimana kalau kalau ada ketemu kelanjutannya gitu, bukan benar. maf'ul. Iya, benar. Kata beliau kalau ada kelanjutannya asalkan Asalkan, kelanjutannya itu betul. maf'ul bih domir nggak apa-apa, tetap mabni ala sukun katanya gitu. Iya, iya, iya. Bisa ke situ alasannya. Itu karena dia bilang lam yatasib bi akhiri syai'un nggak ketempelan apa-apa ujungnya. Kalau ketempelan pun nggak apa-apa asalkan domir nasab dia mabni sukun juga. Gitu. Yang kedua, mabni alal fathi. Ya, nah sedikit lagi ya. Mabni alal fathi kalau idza basyarathu, kalau ketemu langsung. Idza apabila basyarat menyentuh hu kepada fi'il madi, apa yang menyentuhnya nun taukid. Basyarat itu ketemu langsung dengan nun taukid. Seperti uktubanna. Ah, sungguh kamu harus menulis. Iftahanna, sungguh kamu harus membuka. Astaghfiranna, sungguh kamu harus minta ampun. Asalnya kan uktub, mabni ala sukun. Asal itu uktub. Uktub, mabni ala sukun. Fil amr. Lalu dikasih nun taukid menjadi uktubanna. Uktubanna, sungguh kamu harus menulis. Ini nun taukid menyatakan sungguh, menegaskan. Menjadi mabni fathah. Tuh. Baik itu nun taukidnya sakilah, sakilah itu ada tasydid ataupun khafifah uktuban, tetap fi'il amarnya mabni alal fathi. Mabni alal fathi, mabni alal fathi. Gitu. Asalnya mabni ala sukun ketemu nun taukid, baik itu ada tasydid atau enggak ada tasydid, nun taukidnya menjadi mabniun alal fathi. Bisa difahami? Nah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya coba. Ini kalau ini khusus untuk Anta ya, Tat? Untuk anta, untuk anta ya benar. Untuk anta, betul. Karena kalau nggak ketemu anta nanti pembahasannya beda lagi masalahnya. Eh, harus diuraikan lagi. Tapi yang mabniun alal fathi itu kalau ketemu domir anta, betul. Gitu. Kalau selain domir anta, fi'il amarnya nanti beda lagi ininya modelnya. Bisa difahami? Insya Nah, Allah. itu Berarti mabni. bisa bersambung dengan fi'il amr ini selain domir, dia nun taukid juga gitu, Tat? Iya, 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 benar-benar. Selain ketemu domir, fi'il amr ini bisa ketemu nun taukid. Seperti ini. Uktubanna, sungguh kamu harus menulis. Iftahanna, sungguh kamu harus membuka. Astaghfiranna, udu'uwanna. Gitu. Kalau Nah, fi'il lain bisa juga ketemu nun taukid, Tat? Enggak. bisa tapi bentuknya fi'il mudhari yang bisa. Fi'il madi nggak bisa. Fi'il mudhari bisa, fi'il amr bisa. Fi'il madi nggak bisa. Tuh. Fi'il mudhari juga ketemu nun taukid jadi mabni juga. Nanti ada pembahasannya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yubna dimabnikan ala hadfi harfil illah. Mabni ke atas membuang huruf illat. Idza kana apabila ada fi'il mudhari'nya itu mu'tallul akhir. Mu'tal akhir. Walam yattasil bi akhiri syai'un dan enggak ketempelan apa-apa ujungnya. Seperti ud'u, berdoalah kamu. Itu mabniun ala hadfi al-wawi. Mabni dengan membuang huruf illat. Hadfi harfil illah. Ini. Is'a mabniun ala hadfi harfil illah. Irmi mabniun ala hadfi harfil illah. Contoh, kita bikin seperti yang tadi. Kalau ini ijlis ya. Nah, ini kalau ini ijlis. Kalau misalnya seperti ini. Sebentar. Anta
Fiilnya misalnya tad'u, kamu berdoa. Dikasih lam amr jadi apa? Li tad'u. Li tad'u. Tanda jazmnya apa? Membuang nun. Membuang huruf illat. Wawin. Membuang waw, huruf illat. Tanda jazmnya buang huruf illat karena ini mu'tal akhir. Nah, tinggal dibuang lam dengan taknya menjadi Nah, kita nggak mungkin mengawali dengan sukun. Nah, dikasih hamzah wasal ud'u. Nah, maka ud'u ini fi'il amar mabniun ala hadfi harfil illah. Gitu. Tahu dari mana? Dari fi'il mudhari'nya. Karena fi'il mudhari'nya tanda jazmnya buang huruf illat, maka ini mabni dengan membuang huruf illat. Saya difahami? Tara. Dikasih lam amr jadi apa? Litaro. Buang huruf illat. Tanda jazmnya buang huruf illat. Buang lam dengan jadi apa? Ro, iya. Sudah. Fi'il amarnya ro. Litaro. Fiil ya, meskipun satu huruf ya. Satu huruf tapi fi'il. Ro. Lihatlah. Lihatlah. Nah, gitu. Cuma kan kalau dalam bahasa Arab kan kalau kita ngomong kan suka diwakafkan akhirnya. Ya kan? Askin taslam. Nah, disukunkan ya askin taslam gitu. Tapi kalau ro disukunkan nggak bisa, jadi gitu nggak bisa. Maka boleh ditambahkan huruf bantu yaitu hak saket. Roh. Boleh. Supaya bisa disukunkan belakangnya. Roh. Gitu. Lihatlah. Saya dipahami. Afwan tadi enggak jadi beda makna ya, Tat? Enggak, ini hak ini hanya untuk pengucapan aja. Supaya bisa disukunkan ngomongnya roh. Kalau orang Arab kan suka disukunkan ujungnya. Kaifa haluk, dia bilang itu. Haluk, ya. Nah, kalau roh kan susah kalau nggak dikasih huruf bantu roh. Nah, gitu. Apa namanya Ustadz? Hmm? Apa namanya? Hak sakt. Hak sakt. Itu bukan hak saktah itu ya, bukan apa ya? Saktah itu ungkapan yang lebih ungkapan lain selain sakta itu sakt. Kayak gitu. Ya. Sakt. Ya Ustadz belakangnya ya. Saktun. Gini. Saktun. Sakt. Nah, gitu. Atau antum mau bilang saktah boleh, tapi ungkapan yang biasa dipakai saktun. Hak sak. Ada di Quran hak sakat wama adraka ma hiya. Iya. Hiya itu apa? Kalau dalam ilmu nahu hiya itu apa namanya? Domir. Huma hum hiya apa namanya? Domir. Dia dikasih hak sakat. Wa ma adraka ma hiya. Nah, itu hak sakat namanya. Aslinya hiya. Gitu. Kalau nggak pakai hak sakat kita membaca hi, ya kan? Jadi kasih hak sakat jadi dibaca hiya. Nah, tapi aslinya berarti jazmnya tara ini membuang huruf illat, alifnya dibuang. Maka ra ini fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah sebagaimana fi'il mudhari'nya. Gitu. Wa'a ya'i. Berarti ta'i. Nah, kamu menyadari. Dikasih lam amr jadi apa? Litai, buang huruf illat. Tanda jazm. Terus dibuang lam dengan tanya jadi apa? Ai. Ini kasrah kan?
gitu ya. Jadinya. Kalau wakaf nggak pakai hak sakat kan nggak bisa. Coba gimana wakafkan ain kasro itu? Masa gitu? Nggak bisa kan? Kasih hak sakat. Gitu. Baru bisa. Artinya apa, Ustaz? Gimana? Artinya apa, Ustaz? Itu menyadari. Wa'ayai. Litai. Itu berarti ini mabniun ala harfil illah. Ngikutin jazmnya ini. Dan bisa dipahami ya. Nah gitu, jadi mabniun alal fathi, mabniun ala hadfi harfil illah. Kalau dia itu mu'tal akhir dan nggak ketemu apa-apa belakangnya. Seperti ud'u, buang huruf illatnya. Is'a, buang huruf illat. Irmi, buang huruf illat. Gitu insyaallah. Kita akan lanjutkan pelajarannya di minggu depan. Nanti saya coba bikin skemanya biar enak dibaca ya. Itu terlalu tidak ditabelkan, agak kurang enak itu dibaca. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya, Ustaz. Iya.